saya akan mulai saja tentang materi hari ini, konsep dasar investasi dan pasar modal. Oke. Investasi itu menurut teman-teman itu apa? Dan kenapa kita harus investasi? Di luar topik ini ya, secara nalar aja, gambaran secara umum. Investasi itu apa dan kenapa kita harus investasi? Boleh perwakilan 1-2 orang. Aset sih, Pak. Investasi itu selalu tentang aset. Ya. Menyimpan dana toh, Pak. Tabungan. Investasi Tabungan sih, Pak. investasi itu berhubungan dengan tabungan. Mbak Ayu, investasi itu berhubungan sama apa tadi? Menyimpan uang. Menyimpan uang, ya. Ada tabungan, menyimpan uang, terus ada investasi emas, Pak. Emas, Untuk deposito bisa. deposito, ya. Investasi menurut teman-teman sejauh ini tentang aset. Tabungan itu bagian dari aset, ya. Terus emas, logam mulia itu juga bagian dari aset, ya. Jadi investasi itu paling banyak berhubungan dengan itu. Kalian kepikiran nggak kalian sekolah sekarang melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu bagian dari investasi? Ya. 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 Bisa jadi. Ya, bukan hanya sekedar bisa jadi, memang iya. Ya, kalau misal nggak investasi, ngapain juga kuliah? Ya, Nggak, benar, Pak. ya toh, ngapain juga kuliah? Nggak dijamin juga langsung jadi CEO, nggak ada jaminan. Enggak loh. Berarti pendidikan itu bagian dari investasi. Ya, kita menunda liburan kita, nongkrong kita, ngopi-ngopi kita, tapi duduk mendengarkan materi di kelas, entah itu online maupun offline. Itu penundaan loh. Penundaan hal-hal yang menurut kita itu nyaman ditunda dulu untuk kuliah. Itu bagian dari investasi. Ya, jadi investasi yang berwujud, kita tahu ya ada emas, properti, kos-kosan, semuanya itu berwujud. Kalau pendidikan yang tadinya kita nggak tahu, akhirnya tahu, itu bagian dari investasi yang kita nggak nampak. Wujudnya mungkin ijazah. Tapi kira-kira ilmu pengetahuannya bisa dipahami nggak? Yang tadi semester 1 ke semester 6, ada nggak yang berubah dari diri kita? Cara berpikir, cara nalar. Ada yang berubah? Saya yakin berubah. Ya. Oke, itu pendidikan. Yang tadinya semester 1 kalian kenal si A, si B, si C, si D. Kenalnya hanya di level 90%. Atau mungkin, level 10%. Di semester 4, semester 6, kalian yakin, kalian lebih kenal teman-teman kalian, nggak hanya sekedar 10%, 20%, tapi mungkin bisa 90%. Orang, pertemanan, jaringan, itu bagian investasi nggak? Investasi, Pak. Iya. Ya, itu bagian dari investasi. Maka dari itu, profesi apapun saat ini, ketika kita bisa mengembangkan pengetahuan kita bisa mengembangkan jaringan pertemanan komunitas kita, itu investasi kalian. Ya, investasi kita yang tadinya kita menunda sesuatu yang menyenangkan, kita tunda terlebih dahulu nih, untuk waktu tertentu kita bisa ambil hasilnya. Nah, itu bagian dari investasi. Konsep dasarnya itu tidak selalu berwujud. Yang tidak berwujud itu juga banyak. Ya. Nah, itu penting teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke topik lebih dalam lagi, konsep dasar investasi itu membahas tentang itu. Ya. Fungsinya sama kok. Semua orang berinvestasi, semua orang nabung, punya aset. Pasti goalnya adalah untuk mencapai kepuasan. Banyak kok orang-orang yang suka berteman, suka nongkrong segala macam, karena itu bentuk kepuasannya. Jadi pertemanannya banyak, suka nongkrong di mana-mana, hampir semuanya kafe, tempat makan se-Surabaya ini sudah didatangi. Nah, itu mencapai kepuasan. Nggak ada yang tahu loh. Ternyata dia itu bisa jadi
komentator makanan, food blogger lah bahasa kerennya. Karena saking sukanya dia datang ke ABCDFG ketemu ABCDFG puas. Nah, kalau jadi food blogger masa ya dikasih makan saja kan enggak. Ya pasti dapat fee, dapat uang. Nah, itu sama halnya seperti saya tadi di awal sharing tentang ikut pelatihan ini, ikut webinar ini. Ya, itu bagian dari investasi juga. Yang tadinya nggak tahu, akhirnya tahu. Itu bagian dari investasi. Yang tadinya saya lagi repot nih, sibuk segala macam, menunda dulu tentang hal-hal yang mungkin kurang produktif. Jadi ikut pelatihan itu biar jadi produktif. Ya, jadi produktif itu bukan hanya sekedar mendapatkan uang ya teman-teman, kerja keras mati-matian pagi sampai sore. Itu bukan hanya sekedar produktif secara materi, tapi wawasan itu juga bagian dari produktif. Ya, mungkin tampaknya orang itu suka nongkrong tiap hari nongkrong ya, itu bisa jadi produktif. Nggak tahu kalau ternyata dia jualan asuransi. Siapa yang tahu? Itu kan produktif. Atau mungkin peluang bisnis karena sering nongkrong, ya itu bagian dari produktif. Ya, itu konsep dasar investasi teman-teman ya. Kita harus pahamkan terlebih dahulu agar nanti kita lebih dalam pembahasannya lebih gampang. Nah, ini ada contoh gambar, saya ikuti aja deh. Oke. Tadi motivasinya kenapa kita berinvestasi untuk apa? Kalau pendidikan yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kalau yang kita tadinya punya uang 1.000 bisa jadi 2.000, ya. Ya kan? Misal, ini bukan nganain uang ya teman-teman. Bukan ya, itu nggak bisa dipelajari kecuali kalau bertapa di alas purwo, beda cerita. Ya. Sepertinya lagi sambil jalan ya. Suaranya masuk. Oke, bukan. Oke ya. Jadi kenapa kita harus berinvestasi? Banyak faktor kenapa kita harus berinvestasi. Kalau di pendidikan yang tadinya kita baru lulus SMA, nggak tahu apa-apa, ya kita tahu apa-apa. Dan kita punya ijazah, nantinya ijazah strata 1. Yang tadinya orang berusaha, punya usaha yang tadinya hanya kerja kantoran, invest nih banyak teman, ngumpulin uang, biar punya usaha sendiri. Nggak tergantung sama usaha orang lain. Dia mulai suatu usaha. Ya, itu bagian dari investasi juga, memulai suatu usaha. Ada dari perusahaan, dari sisi perusahaan. Yang tadinya perusahaan itu investasi di satu manufaktur saja. Karena produknya semakin berkembang, profitnya semakin meningkat. Mereka mengumpulkan, menyisihkan profit-profit dari mereka yang hasilkan tersebut untuk berinvestasi di manufaktur yang kedua. Ya, ada juga yang mereka berinvestasi karena saking uangnya banyak, mereka nggak tahu nih uangnya itu mau disimpan di mana, ditaruh di rumah ya nanti dimakan rayap, ya dititipin ke saudara nanti takutnya nggak dikembalikan misalnya, ya atau mungkin mau ditaruh di bank nanti banknya tutup atau dicuri atau segala macam, salah transfer, banyak kasus, ya. Di materi ini kita belajar berinvestasi yang tidak monoton. Bukan hanya sekedar kita berinvestasi di aset saja, aset fisik, properti dan segala macam, tidak. Kita bisa menghindari uang kita yang enggak produktif tersebut ke aset-aset yang lebih produktif. Ya, tadi sempat kita bahas sedikit tentang asuransi. Porsinya asuransi, taruhlah ya 500.000 yang kita setorkan ke perusahaan asuransi, itu kan 500.000-nya enggak full untuk mengcover kesehatan kita. Tapi ada persentase pembagian, entah itu 30 untuk investasi, 70 untuk cover kita tentang kesehatan. Ya, 30-nya ini bagian dari investasi. Semisal besok-besok kalau semisal asuransinya itu harus cuti, kita nggak bisa bayar, kita ngambil dari 30%-nya itu untuk menutup yang kita tidak bayar tersebut. Ya, itu bagian dari investasi juga dari sisi perusahaan. Atau mungkin kita sudah terbiasa terjun di dunia saham segala macam.
kayaknya saham-saham Indofood menarik nih saya miliki karena semua warung-warung itu ada Indomie goreng, Indomie kuah dan segala macam. Selama ada Indomie di warung-warung, pasti pabrik itu harus produksi terus kan Indomie. Ya. Nah, dijual nih sahamnya di pasar saham. Belilah saya, uang 1 juta saya beli sahamnya Indofood. Ya, itu bagian dari investasi yang untuk mengamankan aset kita. Ya, jadi penting teman-teman, yang tadinya kita nggak tahu, ya pelan-pelan kita tahu. Ya, kenapa kita harus berinvestasi? Ujung-ujungnya tentang kepuasan. Ya, kepuasan terhadap apa yang kita kejar selama ini, kepuasan tentang saya nggak aman nih untuk titipkan di si A, simpan di A. Saya puas nih kalau semisal saya masukkan ke dalam pos ini. Ya, ini konsep awal kenapa kita harus berinvestasi. Ya, ada nggak dari teman-teman punya gambaran kenapa kita harus berinvestasi dari gambaran yang saya sampaikan tadi? Misal, saya investasi Pak, soalnya buat biaya nikah. Ada nggak? Misal ya contoh. Antisipasi hal yang tidak terduga, Pak. Oke, hal yang tak terduga itu spesifiknya seperti apa Mbak? Misalkan kita kan saat ini bekerja, punya penghasilan nih ya Pak. Ya. Kan kita nggak tahu di tengah-tengah itu kita ada PHK atau apa seperti masa-masa corona yang lalu itu kan di luar kendali kita kan Pak. Jadi kita kalau ada tabungan, ada investasi itu kita jadi nggak bahasa ininya tuh kayak bahasa Surabaya. Gitu loh, Pak. Oh, enggak gupuh. Ya, enggak gupuh, masih ada yang bisa jadi cadangan untuk kehidupan kita di akan datang, terus sambil cari-cari pekerjaan yang baru. Itu sih Pak, kalau saya ya Pak, menurut saya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Mbak Ayu. Yang lainnya mungkin kenapa kita harus Kalau saya sih kalau tentang investasi keuangan itu sebagai yang pertama dana darurat dan juga sebagai passive income. Untuk yang kalau investasi tentang pendidikan itu seperti untuk mengapa investasi di dalam pendidikan itu karena untuk kelangsungan kesejahteraan kita, karena apapun itu pendidikan tetap penting. Oke, ya. Kira-kira sama semuanya tentang kepuasan ya. Ya, tentang macam-macam tiap orang, tapi center point-nya tetap ada, kita bisa menganggarkan semuanya itu dari dana investasi untuk kepuasan kita ya. Kita nggak tahu memang masa depan itu kita nggak akan pernah tahu ya. Mungkin ada ekonom-ekonom atau mungkin orang-orang yang expert di bidangnya memprediksi A, B, C, D, F, G. Kita nggak ada yang tahu ya. Kayak kemarin nggak ada yang memprediksi corona, tiba-tiba corona. Banyak perusahaan yang akhirnya tumbang, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini bentuk-bentuk harapan-harapan kenapa kita juga punya pemikiran tentang investasi tersebut. Oke, ada nggak sih kepikiran teman-teman investasi itu bukan untuk membeli aset, mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya. Saya investasi, saya terima gaji dari kantor, saya alokasikan untuk kehidupan saya bayar SPP setiap bulannya. Saya sisihkan Pak, saya benar-benar sisihkan karena saya mau punya usaha. Dan sekarang saya sudah punya usaha dan saya butuh modal. Misal, ada nggak di antara teman-teman itu punya pemikiran seperti itu? Belum? 1, 2, 3. Belum ya. Saya yakin akan segera. Dan ketika kalian sering diskusi sama saya, kalian punya keinginan untuk saya kayaknya harus ini kayak gini Pak, harus ini ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau diskusi sama saya ya. Karena di S1 manajemen kan nggak ada mata kuliah ekspor impor ya. Ada yang dari Polindo di kelas ini? Nggak ada ya. Semuanya murni STIE ya. Ya, di kelas saya yang lain di Polindo kan sama STIE sama Polindo. Mata kuliah ekspor impor tersebut itu mata kuliah teori. Tapi saya kasih project. Untuk project apa?
project create produk, dan produk itu bisa jadi usaha kalian. Ya, jadi ada 4 kelompok waktu itu, dan 4-empatnya itu mengeluarkan produk udang, produk briket, dan semuanya itu memiliki value ekspor. Nah, saya punya pemikiran, kenapa kok nggak duplikasi usaha-usaha yang sudah ada, hanya saja pasar ini kan dinamis, terus butuh sesuatu yang konsisten. Ya, orang yang loyal, konsisten. Nah, pernah nggak sih kepikiran hal-hal seperti itu? Nah, kalau memang belum, coba saat ini dipikirkan. Karena kita nggak tahu sampai kapan perusahaan akan menggunakan daya dan jasa kita. Kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau saat ini sambil bekerja, sambil memulai usaha, it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa langsung jadi boom besar, nggak masalah. Tapi itu juga bagian dari investasi. Ya, kerja di perusahaan, iya. Memulai usaha kecil-kecilan, iya. Apapun, selama teman-teman tahu dan mau. Tahu nih, saya suka barang ini, saya suka produk ini, saya suka bikin ini. Itu kan tahu. Mau nggak untuk menduplikasi dan memberikan sampel-sampel produk tersebut ke orang lain agar dapat feedback. Kira-kira kalau diproduksi bisa nggak dijual harga berapa nggak? Nah, itu kan bagian dari investasi juga. Ya, jadi di era-era sekarang teman-teman, kita mengandalkan satu sumber pemasukan saja itu sesuatu yang berat sekali. 2-3 sumber pemasukan itu yang penting. Kita nggak lihat nilainya, tapi konsistensinya. Nah, itu kita bahas tentang investasi juga. Ya, oke, semoga mencerahkan. Jadi nanti kalau misal mau sharing, silakan. Ya, oke. Ya, aset-aset investasi tadi sudah disebutkan satu-satu tentang aset real, logam mulia, tanah, properti, dan segala macam. Semuanya ini juga ada wujudnya. Ya, produk yang diproduksi oleh usaha tertentu itu juga ada wujudnya. Tapi ide yang tidak berwujud itu juga bagian dari aset. Contoh, yang tadinya orang nggak kepikiran ada online shop, e-commerce. Nggak ada loh orang kepikiran. Tapi idenya ada. Yang mengeksekusi juga ada. Nah, ide itu juga bisa dijual. Ide itu bisa menjadikan aset kita untuk investasi. Oke, ide saya ini kamu beli ya, kamu duplikasi. Saya dapat royaltinya ketika ide saya ini diduplikasi ke bisnis-bisnis lainnya. Nah, itu bagian dari aset juga, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman suka baca, suka ngikuti perkembangan, dan saya yakin ide-ide tersebut akan muncul dengan sendirinya. Dan teman-teman juga akan terbiasa mengembangkan cara pikir, pola pikir, dan segala macamnya untuk ini yang tadinya tidak tampak akhirnya bisa tampak. Nah, ide itu bagian dari aset juga. Ya. Oke. Nah, berikutnya aset keuangan. Yang kita akan pelajari itu di aset keuangan ini. Surat-surat berharga, saham, obligasi. Nah, ini yang kita akan pelajari selama 1 semester ke depan ini, lebih ke aset keuangan. Kalau aset real, nanti kita bisa sharing-sharing sendiri, nggak apa-apa. Ya. Contoh seperti logam mulia ini kan sekarang juga nggak berbentuk fisik logam, tapi berbentuk angka. Ya, berbentuk virtual. Ya, ini juga ada logam mulia. Berbentuk kepemilikannya ya sama seperti surat berharga. Ya, dan sekarang atau kemarin surat berharga RI ya, SBN yang generasi ke-22 itu juga diluncurkan. 1 juta pun kita juga sudah punya surat hutang negara. Negara lo berhutang ke kita 1 juta. Ya. Kalau negaranya tutup ya kita nggak punya uang. Tapi masa kita yakin negara kita akan tutup dengan sumber daya alam yang begitu melimpah ini, dengan sumber daya manusia yang begitu banyak dan orang pintar-pintarnya banyak. Ya, siapa lagi kalau kita yang mempercayakan uang kita ke negara, ya, berbentuk surat hutang itu, SBN, obligasi RI, ya, OI 22, ya, yang generasi yang terbaru. Nah, ini kita nanti pelajari bersama, ya, aset-aset investasi ini.
khususnya aset keuangan. Kalau yang real kita bisa diskusi di grup boleh. Oke. Oke, sejauh ini dari gambaran investasi teman-teman, ada yang mungkin mau disampaikan atau saya terlalu cepat? Atau mungkin ada yang mau menanggapi, boleh silakan ya. Monggo teman-teman silakan. Belum ada, Kak. Belum ya. Oke, saya coba masuk di investasi pada aset keuangan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, investasi di aset keuangan itu bisa berbentuk aset real ya, itu bisa saham ya, atau mungkin obligasi ya. Klaimnya itu ya atas pendapatan. Ya, apakah negara itu punya pendapatan, Pak? Ingat teman-teman, pendapatan negara itu yang paling besar itu dari apa? Pajak. Pajak ya. Dari iuran rakyat ke negara, yaitu pendapatan negara. Jadi selama pajaknya itu masih dipungut, dilaporkan, nah jadi orang-orang KPP itu rajin sampling ke perusahaan-perusahaan untuk sudah laporan belum, sudah mungut belum, sudah setor belum. Kalau masih orang KPP itu masih sering datang ke perusahaan-perusahaan, negara itu masih mendatangkan pendapatan. Nah, pendapatan negara ini dialokasikan kemana saja? Nah, bisa ke anggaran belanja negara, pendidikan, infrastruktur, dan segala macam. Atau ke perusahaan-perusahaan BUMN yang juga bisa memproduksi barang dan jasa. Nah, itu juga bagian dari pendapatan negara juga. Makanya saya sering arahkan teman-teman untuk kalau mau beli saham, obligasi, perusahaan pemerintah saja plat merah. Pastikan itu berhubungan sama infrastruktur, kebutuhan pokok masyarakat, atau mungkin telekomunikasi. Ya, 3 poin itu nggak bisa ditinggalin kok. Masa iya di negara kita nggak ada telekomunikasi, misal. Nggak ada listrik, misal. Nggak ada jaringan internet, misal. Nah, itu kapan? Kan itu kan nggak bisa diprediksi. Ya, jadi selama di bursa efek Indonesia itu masih fluktuatif, naik turun, nggak langsung terjun bebas, kita miliki aja sahamnya atau obligasinya, ya. Nah ini pendapatan kita ya dari situ. Klaim atas apa ya? Atas pendapatan mereka, usaha-usaha mereka itu yang bisa jadi profitnya kita, ya. Atau membeli saham dari pabrik, ya. Seolah-olah saya punya pabriknya si gudang garam. Sorry, kan saya nggak kerja di gudang garam, Pak. Tapi saya punya kok sahamnya gudang garam. Nah, itu bisa teman-teman membeli saham perusahaan tersebut. Atau perusahaan-perusahaan yang private, ya, bukan go public yang terbuka, itu bisa dilakukan. Contoh misal ada teman yang bikin produk skincare dan segala macam, produknya lagi laris nih. Mereka pasti butuh sumber dana. Sumber dana kalau mereka datang ke bank itu pasti ada limitnya. Jaminannya berapa, limitnya berapa. Tapi dari analisis manajemen keuangan perusahaan tersebut, analisis pasar perusahaan tersebut, mereka itu harus produksi banyak barang ini, kuantitinya sekian. Mereka butuh modal untuk belanja bahan baku sekian. Sumber dananya kan terbatas, ke bank nggak bisa. Kita bisa join sebagai investor di perusahaan tersebut. Ya, memang sih perusahaannya itu nggak go public, tapi perusahaannya itu private. Nah, itu biasanya yang investasi di perusahaan-perusahaan private itu lihat perusahaan kelasnya menengah atau bawah. Kalau bawah mungkin usaha kecil-kecilan ya kita bisa join di sana. Ya, melibatkan notaris sebagai kontrak kerjasama kita itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau perusahaan menengah atas ya biasanya itu menggunakan capital ventura, ya, itu perusahaan pendanaan di luar bank. Dan itu base-nya biasanya ada di Singapura, Amerika, itu Eropa, itu banyak. Makanya mereka nggak punya sumber daya manusia, nggak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya mereka top. Mereka keliling dunia untuk jadi pendana, dan pendana. Ya. Nah ini poin kedua.
ya, aset keuangan. Lalu poin ketiga, aset keuangan yang menunjukkan alokasi pendapatan atau kekayaan investor. Jadi kalau dari poin 1, 2 ini sudah tercukupi, ya alokasi pendapatan atau kekayaan tersebut ya akan jadi miliknya investor. Bisa berbentuk dividen, atau mungkin bisa ya bagi hasil itu ya, bagi hasil dividen, atau mungkin kalau memang itu bukan investasi, ya jatuhnya pinjaman, bunga dan pinjaman. Tapi kalau aset keuangan menunjukkan alokasi pendapatan atau kekayaan, ya pastinya ya dividen itu teman-teman. Ya, kalau sudah dapat dividen itu udah jadi passive income. Kembali lagi kalau kita jadi investor, kita investor aktif atau pasif. Nah, itu menentukan persentase dividen yang akan kita terima. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke investasi pada aset keuangan? Belum ya? Oke. Oke, dua karakter yang membedakan antara aset real itu liquid atau mudah dicairkan, atau portofolio investasi, mudah membentuk portofolio investasi. Ya, bedanya ada di mana, Pak? Kalau liquid ini, ya, liquid ini biasanya kita mau mencairkan aset real tersebut itu lebih gampang. Ya, contoh semisal kita mau menjual saham dari PT ABC, misal PT saya nggak pernah menjual saham dari PT Telkom misal ya. Telkom itu kan plat merah. Ya, orang berbondong-bondong ingin memiliki saham tersebut. Ya, jadi kita akan menjualnya itu lebih gampang dibanding saham-saham dari PT infrastruktur itu selain Waskita ada apa lagi ya? Atau industri agro, ya. Ya industri agro lah. Industri agro kan banyak ya. Industri agro itu kan banyak. Atau mungkin fast moving ya. Jadi fast moving itu juga banyak. Nah, industri-industri tersebut itu kan gampang dicairkan. Atau kalau misal kita terkendala informasi, ya kita jangan ngambil yang perusahaan-perusahaan yang memang kurang begitu populer untuk dimiliki asetnya. Nah, itu akan susah untuk kita menjualnya kembali. Karena apa? Harganya itu pasti akan selisih. Ya, perbedaan harganya itu akan selisih. Ya, ini karakteristik antara aset real. Dan yang kedua, aset-aset real ini lebih gampang untuk pembentukan portofolio investasi. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu istilah jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Jadi kalau keranjangnya jatuh, ya telurnya semuanya akan pecah. Nah, ketika kita punya uang 10 juta, ya kita alokasikan ke aset real yang mudah dicairkan. Contoh di industri telekomunikasi, industri listrik ya, atau penerangan, atau mungkin infrastruktur, atau mungkin fast moving. Ya, itu kan portofolio investasinya kan menurut saya kan itu sehat, mudah dicairkan, terus semua produk yang mereka produksi itu dibutuhkan saat ini. Semua orang berbondong-bondong untuk menggunakan produksi itu. Nah, pembentukan portofolio investasinya ini akan lebih gampang. Ya, contoh misal kita mau mengelompokkan dana-dana kita ke pos-pos yang mana. Saatnya kita mau menambah dana kita untuk investasi ya lebih gampang lagi. Karena portofolio investasinya ini lebih mudah terarah dibanding kita yang ikut-ikutan investasi tapi tidak tahu tentang portofolionya dari masing-masing perusahaan tersebut. Ya, itu dua karakter yang membedakan aset real, mudah dicairkan, dan pembentukan portofolio investasinya itu gampang. Oke. Berikutnya tentang kewajiban. Aset keuangan dianggap sebagai kewajiban dari perusahaan. Contoh misal ini ada perhitungannya teman-teman ya, cost of capital, cost of equity, cost of debt. Ini ada perhitungannya untuk mengetahui tentang value dari perusahaannya. Ya, value dari perusahaannya termasuk value dari perusahaannya termasuk aset-aset yang mereka miliki. Ya, termasuk kewajiban-kewajiban dari perusahaan tersebut ke pihak ketiga. Ya, jangan sampai perusahaan tersebut menambah aset tapi dari hasil berhutang di bank.
Nah, itu nggak sehat, ya. Nah, itu kita harus bacanya di mana? Bacanya di laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan semuanya itu ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, di websitenya Bursa Efek Indonesia kita bisa buka laporan keuangan, ada perhitungan cost of capital, cost of equity, cost of debt. Nah, itu untuk mengetahui kewajiban perusahaan kenapa harus menerbitkan aset keuangan tersebut berdasarkan capital, equity, atau debt, ya, debiturnya, ya, atau ya peminjam atau sumber dananya, ya, sumber dananya itu kan debitur, ya. Nah, ini investasi pada aset berdasarkan karakter dan kewajibannya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silakan. Belum ya. Kita belum berbicara teknis, tapi ini kita lebih ke penggambaran umum saja. Nanti kalau teknis ada di bab 5 atau 6 ya, saya lupa ya, analisis fundamental, teknikal segala macam. Itu memang kita benar-benar sudah terjun di investasi, kita seolah-olah punya saldo sekian sekian sekian, dari laporan keuangan semuanya kita bisa masukkan ke dalamnya, ya. Oke. Pertama, tipe-tipe investasi aset keuangan, ya. Kalau yang pertama ini tidak langsung dan yang ini langsung. Nah, yang di Shopee, yang di Tokopedia, yang di Ajaib, yang di Bibit, itu investasi langsung atau investasi tidak langsung? Tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Soalnya investasi soalnya produk investasi kita itu dikelola oleh manajernya sendiri, jadi bukan kita sendiri yang mengelola, begitu Pak. Oke, sip, ya. Jadi kita mempercayakan sumber dana kita ke perusahaan investasi, ya. Perusahaan investasi itu bisa Mandiri Sekuritas, bisa siapa sih, Salendra Sekuritas, atau yang terkenal, yang trusty banget ya, yang sangat dipercaya menurut saya itu Mirai Sekuritas, ya. Itu perusahaan investasi, dan kita dibantu dan kita mempercayakan manajer investasi perusahaan tersebut untuk menginvestasikan sumber dana kita. Nah, ini yang paling banyak saat ini yang beredar di masyarakat, investasi tidak langsung. Apakah kita bisa investasi langsung? Bisa. Ya, investasi langsung itu bisa. Biasanya kalau teman-teman sudah tergabung di investor independen, ya, teman-teman itu bukan hanya investor independen sih, kita sering datang di expo-expo, kita sering dapat undangan untuk datang di expo khususnya di pasar modal, ya, investasi dan pasar modal. Kita itu akan sering dikasih kesempatan untuk investasi langsung ke aktiva keuangan perusahaan tersebut tanpa kita melibatkan perusahaan investasi, tapi kita langsung datang, ya. Sebelum pandemi saya ada 2 kali undangan di Gramedia Expo, ya, di Andra, sama di Grand City, ya. Itu penyelenggaranya itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bawah naungan Kementerian Keuangan, dan mereka memberi ruang untuk perusahaan-perusahaan TBK buka tempat, ya, ada kelas-kelasnya gitu teman-teman, ada kelas-kelasnya, dan perusahaan tersebut mereka mempresentasikan value dari perusahaan tersebut. Waktu itu ada Indofood, ada Agro, perusahaan Agro saya lupa, Agro, terus ada Waskita. Jadi kira-kira ada 8 perusahaan yang waktu itu diberikan kesempatan untuk IPO, penawaran saham perdana, ya. Ketika kita punya modal, waktu itu setahu saya ya, waktu itu saya coba 10 juta minimal untuk kepemilikan saham tersebut. Nah, ini saya investasinya langsung. Nah, ini langsung ya, saat itu juga saya langsung melakukan agreement ya, bahwasanya saya siap dan saya mau membeli aktiva keuangan perusahaan tersebut. Ya, ini investasi langsung, tidak melibatkan perusahaan investasi. Dan waktu itu karena saya belum punya Waskita, saya belum punya waktu itu, jadi saya beli langsung. Ya, saya invest di sahamnya Waskita. Kenapa pertimbangannya saya ke Waskita? Padahal di situ ada industri agro, industri fast moving, Indofood,
Karena yang saya belum punya memang waskita. Jadi waktu itu AKR saya sudah ada, industri agro AKR sama Wings saya Wingsnya Gawi ya, Wings agronya saya punya. Nah jadi yang nggak punya itu, dan waktu itu jadi infrastruktur yang menurut saya yang konsisten membangun infrastruktur ya waskita ya, sorry. Nah itu menurut saya ya konsisten, dan kita tahu negara kita kan lagi gencar-gencarnya ya membangun infrastruktur ya, kita ambil. Dan infrastruktur dan yang produk outputnya dari waskita itu bukan hanya jalanan saja, mereka juga bikin pelabuhan, sekolah dan segala macam. Nah, ya menurut saya dari portofolio yang saya miliki, investasi di waskita itu ya layak ya. Dan saat itu juga mereka menyampaikan program-program bukan hanya sekedar profit oriented, dan yang menarik menurut saya adalah ya social oriented ya. Jadi mereka berfokus infrastruktur di pinggiran kota Indonesia, pinggiran Indonesia atau daerah-daerah terpencil. Mereka fokusnya di situ. Jadi ada penyampaian tentang social oriented. Jadi ketika daerah tertinggal infrastrukturnya itu sudah mumpuni, lingkungan di sana, sosial di sana, masyarakat di sana, mereka akan berkembang. Nah, meskipun saya sudah tahu itu, tapi itu membuat saya untuk tertarik berinvestasi di waskita. Ya, jadi penting teman-teman, kita nggak bisa fokus hanya profit saja. Kalau misal di masyarakat yang ada di daerah tertinggal itu produktif, bisa menghasilkan barang dan jasa, otomatis perekonomian di negara ini kan tetap stabil atau meningkat lah ya, dan itu mempengaruhi dari ya iklim perekonomian di Indonesia, dan kita nggak akan menyusul negara-negara yang kena resesi ya. Nah ini pandangan saya kenapa saya memilih waskita waktu itu ya. Dan ternyata ada beberapa prediksi ada resesi ya tahun ini, resesi ya. Saya yakin Indonesia nggak akan terdampak ya dengan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan keterbukaan informasi. Orang-orang yang tadinya lulus SMP langsung kerja, sekarang banyak yang saya harus S2 baru selesai kuliah. Banyak kok ya di lingkungan terdekat kita yang sekarang punya cara berpikir pendidikan itu lebih penting. Itu banyak. Nah, kalau dulu saya di kampung saya lulus SMP mereka sudah kerja di Bali, di Jakarta. Nggak ada yang lanjut SMA. Waktu itu yang SMA saya dengan tetangga saya. Nah, dan karena lingkungannya baru, saya punya keinginan untuk lanjut kuliah. Dan pendidikan itu bagian dari investasi setelah saya belajar di universitas. Ya, oke. Oke, saya nggak perlu menjelaskan lebih detail tentang perbedaannya. Nanti teman-teman sambil rangkum saja investasi langsung dan tidak langsungnya. Ya, contoh seperti pembelian aktiva langsung tanpa melibatkan manajer investasi ya, tapi langsung ke perusahaannya ya. Tidak langsung tadi ya kita bikin portofolio juga, terus kita ambil beberapa informasi dari berbagai macam. Nah itu biasanya yang menyediakan dari perusahaan investasi ya atau manajer investasi ya. Oke. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan itu ya di pasar uang, pasar modal, dan pasar turunan. Nah, kalau di pasar uang kita paling umum sekali itu di deposito ya. Deposito ini umum, hanya jangka pendek. Tapi kalau di pasar modal ini sekarang sudah banyak ya, anak-anak SMA itu sudah terpikirkan untuk membeli saham, sudah di keluarganya sudah dikasih wawasan pasar modal itu tentang apa saja. Nah, termasuk kita harus investasi di surat-surat berharga itu sudah banyak. Waktu itu di tahun berapa ya saya lupa, 2019 itu yang datang bukan hanya orang-orang berjas berdasi berbatik ya lengan panjang, tapi anak-anak SMA itu sudah datang di acara Grand City waktu itu. Saya salut guru SMA-nya itu, mereka memberikan edukasi bahwasanya investasi di bursa saham itu nggak kalah pentingnya
dengan punya kos-kosan atau punya tanah ya, tapi di saham itu juga penting juga. Nah, waktu itu yang bikin saya takjub ya adalah ya itu mereka sudah teredukasi di usia dini ya. Oke, pasar turunan atau derivatif. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam juga. Ada saham derivatif ya, lebih ke waran ya, future kontrak. Nah, adakah di antara teman-teman yang bekerja di perusahaan sekuritas atau mungkin pialang berjangka seperti Equity World mungkin, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang merekrut yang tadinya mau jadi admin ternyata jual falas forex? Ada pengalaman dapat panggilan kerja di perusahaan itu? Belum ya. Apa ya, di beberapa tahun terakhir, entah itu motivasinya apa, banyak perusahaan-perusahaan seperti pialang berjangka. Ini sekuritas sama pialang berjangka beda ya. Forex, falas itu beda lagi. Falas itu valuta asing, jadi ya investasi di pergerakan kurs mata uang. Itu beda lagi. Dan saya nggak perlu menyebutkan perusahaannya lebih detail apa hal yang buruk yang mereka lakukan. Tapi menurut saya yang kurang sehat itu adalah mereka merekrut calon-calon karyawannya yang tadinya diarahkan untuk jadi admin, tapi mereka bukan jadi admin. Ya, jadi ada pembohongan yang teman-teman harus sadar itu, atau mungkin belum tahu, tapi bisa share ke mereka-mereka yang belum tahu, yang sering menggunakan kantor di kantor-kantor gedung-gedung bertingkat, sering berpindah-pindah, bisa tower BRI atau praksis ya, praksis Siloam sana, atau mungkin di Pemuda ya, ya Trilium ya. Trilium. Nah, itu mereka sering melakukan itu ya. Dan kalau teman-teman mungkin pernah menemukan hal itu, coba diedukasi aja ya teman-temannya. Janganlah bergabung di perusahaan itu. Karena memang konsep awalnya menurut saya itu menipu. Menurut saya menipu ya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang sering curhat, Pak, saya keterima di perusahaan ini. Kok cepat sekali ya prosesnya, saya langsung diterima. Apa namanya ini? Oh ya sudah, nggak usah ngantor besok. Saya sering seperti itu ya. Karena memang masa ya kita mau kerja belajar untuk melakukan hal-hal yang negatif, kan enggak ya menurut saya. Tapi ya lakukan sesuatu yang positif mungkin. Oke. Oke, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan ya yang pasti tabungan, deposito bank ya, ini biasanya jangka panjang dan tidak bisa dinegosiasi. Jadi kayak beli paket ayam, minum sama telur, sudah harganya segini. Udah kamu makan dengan biaya segini. Jadi nggak ada informasi yang bisa dinegosiasikan ya, entah itu terminnya, entah itu bunganya dan segala macam. Ya. Oke, investasi yang tidak langsung. Nah, investasi yang tidak langsung ini surat berharga yang berpenghasilan tetap ya, ini dijual ke investor ya. Ini biasanya di selisihnya ya teman-teman ya, nilai aktiva bersihnya itu berapa, dan itu yang diperjualbelikan. Biasanya ini melibatkan yaitu tadi pihak perusahaan investasi ya, Unity Investment Trust, atau poin 2 dan 3 ini biasanya berhubungan sama IPO atau penawaran saham perdana. Contoh misal ya, perusahaan tersebut menjual sahamnya pada saat itu saja. Harganya pada saat itu 5.000 per lembar, misal. Tapi di bursa harganya sudah nggak ada yang 5.000. Ya, tapi kita belinya sudah di situ close end. Ya, dan kita menjualnya ya berdasarkan apa? Berdasarkan setelah IPO ini atau berdasarkan harga pasar yang di bursa efek tersebut. Nah, kalau dari pengalaman saya menjualnya setelah IPO.
Nah, waktu itu saya menjualnya nggak semuanya ya. Ini sebenarnya nggak menjual, tapi saya wariskan ya. saya berikan ke keponakan saya. Saya tidak menjual, saya memberikan keponakan saya pada saat keponakan saya itu usia 17 dan dia sudah ber-KTP. Ya, saya edukasi keponakan saya untuk yuk kamu juga harus punya pemahaman tentang investasi, khususnya di saham. Nah, saya lebih ke arah sana sih. Bukan lebih ke menjual ke orang yang saya tidak kenal, ya. Karena menurut saya itu kayak repot aja ya, kayak ada biaya adminnya segala macam. Ya, ini menurut saya. Ya, ini menurut saya seperti itu. Oke, di dalam pasar modal itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan ya, di bawah Kementerian Keuangan, dan fasilitas yang disediakan oleh OJK itu ya berbentuk edukasi ya, edukasi termasuk security, keamanan dalam berinvestasi. Makanya kalau misal teman-teman punya modal 1 juta, 3 juta, langsung aja ke Mandiri Sekuritas atau Mire Sekuritas. Tapi kalau modalnya baru 10.000 Pak, 30.000, 100.000 ya enggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Teman-teman boleh pakai Tokopedia, Bibit, ataupun mungkin Ajaib. Ya itu kan proses belajar. Ya, jadi ada tangan kesekian. Tapi kalau modalnya siap, langsung aja masuk ke Mire Sekuritas. Ya. Dan di situ juga muncul informasi-informasi yang membangun menurut saya, dapat mengarahkan saya untuk kita berinvestasi di saham-saham yang tepat sesuai dengan karakter saya sebagai investor. Nah, kalau kita sebagai karakter investor yang risk taker ya, kita suka resiko-resiko besar karena pasti return-nya atau keuntungannya juga besar, ya nggak apa-apa. Nanti ada portofolionya sendiri. Tapi kalau saya kan orangnya yang apa sih, low risk ya. Saya nggak suka yang beresiko tinggi karena saya cenderung orangnya yang lempeng-lempeng aja, yang cenderung aman. Jadi ya saya cenderung seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, ini Bursa Efek Indonesia. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Boleh Belum bertanya, ada, Pak. Boleh, silakan Mas. ini kan ada program pemerintah itu kayak SBR apa nih? SBR atau Surat SBN? berharga, surat berharga negara. SBN 022 ya. 22 ya. Itu apa termasuk investasi, Pak? Ya, itu investasi. Itu surat hutangnya negara yang diterbitkan untuk dimiliki oleh masyarakat. Nah, berarti kan jaminannya kan negara ya. Negara lo yang berhutang ke masyarakat, beli aja. Kan itu retail itu, 1 juta sudah bisa. Mana sih, Pak? Ya, sama-sama. Kalau saya waktu itu yang generasi 19, sampai sekarang masih ada. Ya, kapan waktu pencairannya? Ya pada saat saya butuh, saya bisa kembalikan lagi ke Indonesia, ke negaranya. Dan itu kan surat berharga negara, SBN 0002 ya, SBN generasi 22. Atau bahasa paling umum obligasi RI. Ya. Jadi saham itu kan kepemilikan. Kita seolah-olah punya kepemilikan di perusahaan tertentu. Tapi kalau obligasi, surat berharga, obligasi itu berarti perusahaan tersebut memberikan surat bahwasanya saya berhutang loh ke kita, saya berhutang loh ke kamu. Nah ini kebalikannya ya. Tapi fungsinya sama kok, perhitungannya pun juga nantinya sama, keuntungannya persentase-persentasenya juga sama. Jadi pinter-pinternya teman-teman ya nantinya mau berinvestasi di mana ya, pesan saya pelajari sedalam mungkin tentang investasi-investasi yang sesuai dengan karakter kita sebagai investor. Ya, jangan ikut-ikutan, tapi kalau misal ada informasi dari si A, si B, si C, si D, ambil aja informasinya. Nah, tapi jangan ditelan-telan mentah, tapi tetap difilter. Oh, kayaknya ini cocok dengan saya. Oh, ini tidak cocok. Ya, karena setiap investor itu pasti berbeda-beda karakter. Ya, termasuk kita yang kita suka yang risk taker tadi, suka resiko tinggi atau yang resikonya rendah. Ya,
Kalau saya akan ambil SBN 22 itu. Ya, karena risikonya menurut saya rendah. Selama Indonesia nggak bangkrut, ya SBN itu nilainya akan stabil. Ya, jadi kan ibaratnya kan kita memberikan hutang ke negara melalui surat tersebut. Jumlahnya banyak loh, 1 juta orang yang punya. 1 juta orang itu yang punya SBN. Kan satu orang kan bisa aja beli dari satu surat berharga. Makanya nilainya kan sampai 600 triliun. Ya, generasi pertama kalau nggak salah. Oke. Ada tambahan? Silakan teman-teman. Monggo. Belum ada, Pak. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Saya undur diri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk tugas satunya, teman-teman boleh merangkum ini semua atau dari diskusi kita tadi boleh dirangkum. Mau ditulis tangan, di buku, di foto boleh, atau mungkin ngambil di internet. Nggak usah banyak-banyak ya, yang penting teman-teman paham tentang apa yang diambil. Oke, untuk absensinya jangan lupa ya. Jadi itu karena saya harus lanjut berkegiatan di tempat lain, mohon izin untuk undur diri lebih awal ya teman-teman ya. Oke. Nanti kalau misal ada pertanyaan boleh diskusi saya di WhatsApp ya atau di grup, boleh, nggak masalah. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.